Menteri Keuangan Anshowi mencuri dana bantuan bencana. Eksekusi di tempat. Ayahku tidak bersalah. Ayahku tidak korupsi. Tuan, ayahku tidak bersalah. Perempuan keluarga An diasingkan ke Shinjuku. Seumur hidup tidak boleh pergi, yang lainnya bunuh. Nyonya, Nyonya. Ibu. Aku pasti akan menemukan kebenaran, membersihkan nama keluarga An. Tuan berkata, keturunan keluarga An harus mati. Biarkan Tuan tenang. Datang ke Shinjuku ini. Aku yang menentukan siapa yang mati, siapa tidak akan hidup sampai pagi. Bunuh ya. Kaisar, dia yang menyuruhku mengawasimu, hamba benar-benar tidak tahu siapa orang di belakangnya, mohon maaf Kaisar. Karena tidak tahu. Untuk apa menyimpanmu? Kubur. Tolong aku. Kaisar mangkat. Kaisar. Hei Kaisar, baik-baik saja, kalian ini. Cepat bawa Kaisar kembali ke istana. Siapa kamu? Lepaskan aku. Kaisar. Aku menjadi kaisar. Jangan menekuni hamba, hasty pilihan rendah ini. Baru saja mengganggu Kaisar, hamba akan menyeretnya keluar. Berani hamba, nyawa anjing tidak mau. Wah, mengganggu Kaisar masih berani sombong. Kami akan mengajarkanmu aturan. Ayo, bawa hamba anjing yang melawan ini, seret keluar dan pukul. Tidak dengar aku bicara. Katakan, sihir apa yang kau gunakan padaku? Kurang ajar, ayo. Bunuh dia. Hei tunggu, pelan-pelan. Lepaskan dia dulu. Ya, Aku ada sesuatu untuk dikatakan pada pelayan kecil ini. Apakah sang Perdana Menteri yang mengirimmu untuk membunuhku? Perdana Menteri apa? Jelas-jelas ada orang yang mencoba membunuhmu tadi. Aku juga kena imbasnya. Mencoba membunuh. Jangan-jangan saat panah itu mengenai kita tadi, jiwa kita saling bertukar. Kamu mau apa? Tentu saja mengembalikan tubuhku. Tolong, ada orang, tolong cepat, tangkap dia. Lepaskan aku. bawa si jalang ini ke Shinjuku.
Berani sekali kalian, tidak ingin hidup lagi ya? Bunuh dia. Jangan sakiti dia. Dan jangan sampai wajahnya terluka. Serta tentang kejadian hari ini, siapapun tidak boleh membocorkannya. Jika ada yang melanggar, bunuh mereka. Sial, apakah aku benar-benar akan menjadi kaisar? Bagaimana ini? Pasti akan ketahuan. Yang mulia, si pembunuh itu telah bunuh diri dengan racun. Bunuh diri. Hamba bersalah. Tidak bisa, harus mencari cara untuk menyelidikinya. Yang mulia, Kamu adalah... baru beberapa hari tidak bertemu. Yang mulia sudah tidak mengenali selir ini. Selirku? Apa yang kamu bicarakan? Aku? Bagaimana mungkin tidak mengenali selirku? Lalu mengapa Yang Mulia tidak memeluk selir ini? Dulu, Yang Mulia sangat mencintai selir ini. Hari ini aku merasa tidak enak badan. Mungkin selir bisa datang lain kali. Yang Mulia tidak enak badan. Maka selir ini harus tetap tinggal. Biarkan selir melayani Yang Mulia. Jangan-jangan kamu ingin tidur denganku. Aku masih ada urusan penting. Kita bicara lain kali. Si kecil, kali ini aku akan melihat kamu bisa lari kemana. Si buta. Tidak lihat orang lain sedang sibuk ya, kemarin sudah diperintahkan. Jangan sampai nyawanya terluka. Si jelmaan rubah. Sampai menggoda Yang Mulia. Yang Mulia memberimu ampun adalah kebaikan, HMPH. Aku tidak sebaik itu. Kamu ini siapa sih berani-beraninya menyentuh kaisar? Si jalang kecil berani-beraninya mendorongku. Orang-orang bawa dia ke sini. Berani melawanku, sujudlah di hadapanku. Mau kaisar sujud di hadapanmu? Pikir dulu diri ini pantas atau tidak. Kenapa petir masih berani menyebut diri kaisar? Ini Shinjuku, kamu sudah sampai di sini. Bahkan anjing pun lebih baik darimu. Cantik sekali wajah kecilmu. Sayang sekali nanti di neraka. Mohon baik-baik kepada Raja Neraka, agar bisa lahir kembali dengan baik. Lepaskan kaisar. Berani sekali kalian berani menyentuh kaisar. Kaisar akan membantai 9 generasi kalian. Usahakan lahir kembali jadi kaisar, agar bisa memberi pelajaran kepada kami. Berikan sedikit warna. Kedatangan Yang Mulia. Cepat-cepat bawa dia pergi. Jangan sampai Yang Mulia melihat. Cepat-cepat. Berhenti. Menghadap Yang Mulia. Katakan siapa yang melakukan ini. Yang Mulia, hanya saja Dayang ini tidak patuh. Hamba hanya memberikan hukuman kecil. Tapi tidak boleh memukul wajah. Memukul bagian manapun tidak boleh, ini sungguh melanggar perintah kaisar. Yang Mulia, ampun, hamba hanya menghukum. Dayang yang tidak patuh, hamba tidak bersalah. Kaisar Dayang kecil. Kamu bilang orang ini harus dihukum bagaimana? Bunuh. Yang Mulia, ampun. Hamba tidak bersalah. Kepala bagian ini belum bisa mati, aku harus mengorek. Siapa yang ingin mencelakai aku? Dia pun hanya hal kecil seperti ini. Tidak sampai harus matikan. Kaisar mau membunuh siapapun mau. Tidak perlu menjelaskan kepadamu. Pokoknya dia tidak boleh mati. Potong keempat anggota tubuhnya agar dia tidak bisa menggunakan cambuk lagi. Yang Mulia, ampun. Hamba tidak bersalah. Tunggu dulu. Lihat Putri Liang. Siapa selir itu? Putri Perdana Menteri. Tuan Yang Mulia. Saya tidak tahu mengapa Yang Mulia datang ke tempat seperti Shinchenku. Kemana saya suka pergi? Saya ingin melaporkan kepada Anda. Yang Mulia mengatakan bahwa itu hanya menteri. Aku mendengar Yang Mulia berurusan dengan seorang pria istana. Hal semacam ini diserahkan kepada Chen Ye. Mengapa tangan Yang Mulia kotor?
Aku punya banyak masalah, tapi aku sudah potong anggota tubuhnya. Dulu. Tapi apa yang membuat Yang Mulia tidak bahagia? Mereka dieksekusi di tempat. Kaisar ini benar-benar seorang tiran. Bagaimana Yang Mulia bisa mengatakan itu? Kau adalah putra surgawi. Pasti ada kerugian moral pihak lain. Apakah kamu tidak melewatkannya? Jika Yang Mulia telah membuat keputusan, Chen pensiun. Tidak mengganggu Yang Mulia. Ayo kita pergi. Selirmu baik dan sangat pengertian. Terlihat bagus, intinya. Aku peduli padamu. Dia baik-baik saja. Ayah dengan air buruk di perutnya jauh lebih baik. Apakah ini masalah ibu? Hanya orang mati yang paling aman. Budak yang baik, mari kita atur. Apa maksudmu? Apakah Anda mempertanyakan keputusan yang Anda buat? Apakah Anda akan menjamin semua keputusan yang Anda buat sebelumnya? Apakah semuanya benar? Tidak ada yang salah. Yang Mulia, jangan memotong budak. Tangan dan kaki. Gadis kecil ini pernah mendengar. Kau bersekongkol dengan orang lain untuk membunuh. Tidak ada budak. Tidak pernah bersekongkol dengan orang lain. Dia menjebak budak. Aku tidak membingkai kamu. Aku mendengar kamu berkata dengan jelas bahwa kamu akan membunuhnya. Keturunan keluarga mengatakan siapa tuan di belakang Anda. Tidak ada budak. Aku juga ingin tahu siapa yang menyuruhnya. Kamu bertanya seperti itu tidak akan mendapatkan jawaban. Aku akan membantumu mengingat. Sekarang ingat belum? Aku bilang. Yang Mulia hati-hati. Mau menindihku sampai kapan? Barusan jelas aku yang menyelamatkanmu. Sekarang kamu memakai tubuhku. Kalau ada sedikit kesalahan, aku akan menghukum 9 generasi keluargamu. Ngerti nggak usah diingetin. Yang Mulia maafkan hamba terlambat menyelamatkan. Berbicaralah sambil berdiri. Kamu pelayan kecil berani bicara di depanku. Kamu sudah bosan hidup ya? Jangan lupa kamu sekarang adalah pelayan, ingat statusmu. Jangan berlutut, bangunlah. Apakah penjahat sudah ditangkap? Hamba sudah menyuruh orang untuk mencari penjahatnya lari cepat. Sepertinya orang yang familiar dengan lingkungan kemah. Petunjuk yang susah payah didapat tiba-tiba putus. Tampaknya untuk menemukan kebenaran perlu direncanakan dengan matang. Kalau begitu aku Yang Mulia akan kembali ke istana. Jika menemukan petunjuk segera laporkan. Baik. Kamu pelayan rendahan dari gudang Sinse. Kamu mau kemana? Aku mau kemana ya, kemana kamu mau halangi aku? Kamu pelayan rendahan dari gudang Sinse. Kamu mau kemana? Aku mau kemana ya, kemana kamu mau halangi aku? Tunggu dulu. Dia adalah pelayan istana baruku. Kedepannya akan mengikutiku kalian. Kedepannya harus ramah padanya ya. Dan bersihkan wajahnya. Patuh pada perintah Yang Mulia. Pelayan kecil ini siapa? Berani bersikap begitu di depan Yang Mulia. Di istana ini, bisa sedikit bertanya ya sedikit bertanya. Dia sekarang adalah pelayan. Kedepannya belum tentu. Gimana nih? Kamu masih santai minum teh di sini. Aku sudah hampir celaka. Menjadi kaisar itu sulit sekali. Aku harus membantumu menghadiri sidang dan menghadapi para wanita itu. Dan ini. Memeriksa laporan ini mana aku bisa. Jangan banyak bicara, panik-panik tidak pantas. Kamu malah tenang-tenang saja. Padahal kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Siapa sebenarnya kamu? Apa maksudmu siapa aku? Aku ini Shinzeku. Hanya seorang dayang biasa. Dayang biasa, tapi sampai-sampai orang lain berusaha keras untuk mencelakaimu. Dayang biasa. Sampai-sampai orang lain berusaha keras untuk mencelakaimu. Kamu sudah menggunakan tubuhku selama beberapa hari. Masa tidak tahu siapa aku? Aku ini tidak pernah ganti nama. An Kinsue. Marga An di dinasti ini memang tidak banyak. Menurut yang ku ketahui, setahun yang lalu karena korupsi, Menteri Keuangan yang dihukum mati juga bermarga An. Kamu bohong, ayahku tidak korupsi. Dulu buktinya jelas, kenapa kamu bilang dia tidak korupsi? Sekarang aku belum punya bukti, tapi aku pasti akan mencari tahu kebenarannya. Untuk membuktikan ayahku tidak bersalah.
Aku tidak peduli apa yang kamu rencanakan, mau membalikkan kasus, atau mau balas dendam, sekarang kita ini satu perahu. Kamu harus patuh padaku. Kalau kamu bisa membantu aku menjadi kaisar dengan baik, mungkin aku bisa membantumu menyelidiki kasus ini lagi. Benarkah? Kaisar tidak pernah berbohong. Baik, aku akan membantu kamu menjadi kaisar dengan baik. Tapi kamu harus janji padaku. Kamu akan membantuku mencari tahu kebenarannya dan membersihkan nama ayahku. Sudah tahu, cerewet amat. Oh ya, kamu ini, sebaiknya ganti cara bicaramu. Jangan selalu bilang aku, Kaisar, kamu sekarang masih. Maksudku, kita harus lebih hati-hati. Agar tidak ketahuan. Kamu masih sempat-sempatnya mengajari persiapan untuk sidang besok sudah siap. Sidang. Akhir-akhir ini Perdana Menteri sangat serius dengan masalah permaisuri. Besok mohon perhatiannya. Kaisar tiba. Hormat pada Kaisar. Tidak usah hormat. Hamba ada urusan penting untuk dilaporkan. Katakan. Negara tidak bisa sehari tanpa permaisuri. Kedudukan permaisuri sudah lama kosong. Harus segera diputuskan, agar rakyat tenang. Ini benar, kedudukan permaisuri. Sebaiknya segera diisi. Kaisar bijaksana, Kaisar pasti sudah punya rencana. Siapa yang akan dijadikan permaisuri? Besok saat sidang, faksi Perdana Menteri pasti akan mengangkat masalah penunjukan permaisuri lagi. Lalu apa yang harus kulakukan? Siapa yang harus kujadikan permaisuri? Tidak ada yang akan dijadikan permaisuri. Bagaimana menurutmu? Hamba berpendapat, permaisuri Liang sangat bijaksana dan baik hati. Menjadi teladan di istana, sangat cocok dijadikan permaisuri. Masuk akal permaisuri Liang selalu menjadi penolongku yang setia. Juga berkat jasa Perdana Menteri, yang telah membesarkan seorang permaisuri yang begitu baik. Bagaimana menurutmu, Perdana Menteri? Tuanku terlalu baik. Hamba merasa tidak pantas permaisuri Liang baru saja masuk istana. Masih terlalu singkat waktunya untuk memikul tanggung jawab ini. Jangan terlalu rendah hati. Perdana Menteri menurutku permaisuri Liang sangat baik. Bagaimana menurutmu? Perdana Menteri Sandari menganggap putrinya sendiri tidak pantas menduduki posisi tinggi. Kita seharusnya menghargai pendapat Perdana Menteri. Hamba berpendapat, Permaisuri Shu adalah yang paling senior di istana. Paling cocok untuk posisi permaisuri. Posisi permaisuri adalah panutan bagi seluruh negeri. Tentu saja harus melihat bakat dan kemampuan. Apakah harus melihat siapa yang lebih lama di istana? Perdana Menteri benar penunjukan permaisuri harus berdasarkan kebijaksanaan. Permaisuri Liang belum tentu begitu bijaksana. Tidak sebanding dengan Permaisuri Shu yang lebih mengenal urusan istana. Permaisuri Shu, Permaisuri Liang, Permaisuri Liang, Permaisuri Shu, Permaisuri Shu. Permaisuri Liang, Permaisuri Shu. Kaisar ini memang licik. Perdana Menteri dan penasihat utama selalu tidak akur saat itu. Kamu hanya perlu memancing pertengkaran di antara mereka. Pasti akan terjadi perselisihan di antara mereka. Permaisuri Shu, Permaisuri Liang. Sudah-sudah aku tahu kalian semua. Sangat memperhatikan masalah penunjukan permaisuri. Tapi keputusan tidak bisa terus ditunda. Bagaimana kalau begini masalah ini sangat penting biarkan aku berpikir lagi. Untuk menghindari merusak keharmonisan di antara para menteri. Tuanku bijaksana. Tuanku. Sidang ditutup. Hari ini kalau bukan karena penasihat utama, orang tua itu yang merusak. Tuanku pasti akan menunjuk Permaisuri Liang sebagai permaisuri tuanku telah memainkan langkah cerdik hari ini. Hamba tidak mengerti maksud tuan. Tuanku telah memainkan permainan memancing keuntungan. Membuat kita berputar-putar ternyata. Sepertinya nanti harus meminta selir Liang untuk lebih waspada di istana. Dan juga, duri dalam daging itu. Sudah saatnya untuk dicabut. Kamu tidak tahu betapa lucunya wajah Perdana Menteri hari ini. Berganti-ganti putih dan merah, bisa langsung main opera. Kamu terlihat sangat bangga. Lumayanlah, biasa saja. Hari ini cuma lolos dengan susah payah. Kamu pikir kamu benar-benar bisa mengelabui orang. Si rubah tua itu mengandalkan dirinya sebagai kakak dari Ibu Suri. Selalu ingin ikut campur urusan negara. Sekarang malah bahkan haremku pun tidak luput. Lalu bagaimana? Aku sangat menentangnya hari ini. Apakah nanti aku akan sengsara? Takut apa? Lihat kamu yang pengecut itu. Kamu sekarang memakai wajahku. Jangan sampai aku melihat ekspresi seperti itu di wajah ini.
dan juga sikapmu yang membungkuk itu. Tidak ada sedikit pun keanggunan dariku. Kamu sejak kecil sudah dididik untuk menjadi kaisar. Tidak seperti aku, gadis kecil dari desa. Mana bisa dibandingkan? Dididik untuk menjadi kaisar, lahir di keluarga kerajaan. Semua yang kumiliki adalah hasil dari perjuangan dan perebutanku sendiri. Tidak ada yang akan diberikan padamu. Jika kamu ingin bertahan hidup di posisi tinggi ini, kamu harus lebih kejam dari yang lain. Kaisar kejam ini bagaimana bisa berubah-ubah suasana hatinya? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kalau nanti kamu berani membuat kesalahan sedikit pun, maka yang akan mati tanpa tempat pemakaman adalah kita berdua. Aku akan lebih hati-hati nanti. Apa yang kalian lakukan? Ibu Suri. Itu ibu. Ibu, kenapa ibu datang? Kalau ibu tidak datang, seorang pelayan rendahan sudah mau naik keranjang naga. Ibu salah paham. Bukan seperti yang ibu bayangkan. Sebenarnya, tadi hampir saja aku terjatuh. Jadi pelayan ini ingin membantu Kaisar bangkit. Tidak disangka pelayan ini tidak sengaja terjatuh. Untungnya Kaisar tidak apa-apa. Padahal kamu yang menjatuhkanku. Kalau jujur, Ibu Suri mungkin benar-benar ingin membunuhku. Sungguh seperti itu. Ya Ibu, semoga Ibu dapat melihat dengan jelas. Sudahlah. Keluarga Yuan mendengar bahwa di istana hari ini, para menteri mengusulkan untuk menunjuk permaisuri. Ya Ibu. Para menteri ini semakin tidak tahu diri. Mereka berani membicarakan urusan harem. Ibu benar sekali. Pada dasarnya, ini karena Anda tidak memiliki keturunan. Jika Anda memiliki keturunan sendiri, para menteri itu tidak akan berani memaksa Anda. Keturunan. Ya, urusan memiliki keturunan harus segera dijadwalkan. Malam ini carilah selir untuk menemani Anda. Menemani. Bagaimana ini? Saya seorang wanita. Bagaimana dengan wanita? Apa yang sulit dari itu? Lagi pula tubuh Anda masih laki-laki. Apakah itu sama? Anda tidak mungkin ingin saya dengan wanita. Itu kan. Ini tidak bisa dihindari selamanya. Ibu pasti akan mengawasi dari belakang. Jika Anda terus menunda untuk tidak berhubungan dengan selir, dia akan curiga pada kita. Biarkan saja curiga, saya tidak akan melahirkan. Kalau mau melahirkan, Anda sendiri yang melakukannya. Apa yang akan Anda lakukan lagi? Melahirkan anak. Raja yang baik, Anda menggunakan tubuh saya. Anak macam apa yang akan dilahirkan? Pada akhirnya sama saja saya sendiri yang melahirkan. Bukankah Anda sendiri yang bilang, biar saya yang melahirkan? Wajah Anda cukup cantik. Pasti banyak yang mau melahirkan anak dengan kulit ini. Baiklah, apapun yang Anda katakan akan saya lakukan. Jangan pernah mengancam saya dengan tubuh saya lagi. Sangat sederhana. Saya akan memanggil selir untuk menemani. Tunggu. Permaisuri Shu datang. Saya tahu, Anda masih memikirkan saya. Saya sangat merindukan permaisuri. Ingin berbicara lebih banyak dengan permaisuri. Oh ya yang mulia, saya membuat sup kesehatan untuk Anda. Bagaimana kalau kita bicara setelah Anda selesai minum? Minum sup enak. Sebaiknya minum semalaman. Yang mulia, ini sup yang hamba masak sendiri. Anda harus menghabiskannya. Ayo. Karena ini masakan selir kesayangan, hamba pasti menghabiskannya. Selir, sup ini terlalu bergizi ya. Kenapa semakin minum semakin panas? Yang mulia, apakah sekarang sangat menginginkan hamba? Apakah kamu menaruh obat? Ibu Suri memerintahkan agar hamba melayani yang mulia dengan sepenuh hati. Cepat bantu aku,
aku diberi obat. Ini perbuatan ibu. Ibu Anda benar-benar melakukan segala cara untuk mendapatkan cucu. Aku akan ke rumah sakit kerajaan untuk mengambil obat. Aku sangat tidak nyaman, cepat bantu aku. Baik, kalau begitu aku akan membantu Anda dengan baik. Setelah bangun, pakai baju Anda. Barusan, kita tidak melakukan itu kan? Yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan, sudah dilakukan. Orang ini, kenapa begitu kasar? Sama sekali tidak tahu menghargai kelembutan. Terima kasih untuk yang tadi. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan dan juga memandikan saya dengan obat. Hamba tidak menyentuh Anda karena tidak tertarik memandikan dengan obat karena ini tubuh hamba. Penguasa kejam ini, sebenarnya orangnya cukup baik. Hanya saja mulutnya terlalu kotor dan keras. Yang mulia, Ibu Suri sudah ke kamar Anda. Kemarin malam kenapa Anda meninggalkan selir Shu? Tidak mau satu kamar. Harus memberikan penjelasan kepada saya. Kalau begitu, apakah ibu juga harus memberikan penjelasan kepada saya? Obat itu bagaimana? Saya juga untuk kebaikan Anda. Obat itu untuk meningkatkan hubungan Anda dengan para selir. Tidak akan merusak tubuh Anda. Tahu ibu untuk kebaikan saya. Hanya saja. Kedepannya lebih baik biarkan semuanya berjalan alami. Ibu jangan lagi memberi obat. Membuat saya sampai sekarang masih pusing. Ibu berjanji padamu akan membuat para selir bergantian melayani Anda setiap hari. Setiap hari. Kalau Kaisar merasa tidak ada masalah, ya sudah begitu saja. Kamu sudah dengar apa yang dikatakan Ibu Suri kan? Aku setiap malam harus meladeni wanita-wanitamu. Hidup ini tidak bisa dijalani. Bunuh saja aku. Kan cuma suruh kamu tidur bareng. Sampai segitunya takutnya. Yang susah bukan kamu. Di sini ngomong seenaknya. Kalau mau menyelesaikan masalah ini juga mudah. Cepat katakan. Ibu Suri cuma mau kamu lebih dekat dengan wanita. Cari saja seorang wanita. Mau cari wanita di mana? Jangan buru-buru, aku belum selesai bicara. Kamu cari seorang wanita, tidak harus tidur bareng, cuma buat penampilan, untuk mengelabui mata-matanya. Bagaimana kalau aku? Kamu, aku menikah denganmu. Salah. Aku yang menikahimu. Masa sih? Kamu pikir aku mau menggunakan tubuhku untuk menikahi gadis desa ini? Kalau bukan karena takut identitas kita terbongkar, aku tidak akan merendahkan diri. Baiklah, ini cuma sementara. Kalau nanti kita sudah kembali ke asal, aku akan menyelidiki ketidakadilan ayahku. Kamu harus janji, kamu akan melepaskanku dari istana. Baik, aku mengerti. Gadis seperti ini sangat langka. Jemput dia bawa ke istana. Angkat menjadi selir. Baik. Dengar belum? Selir An yang baru diangkat ini tidak biasa. Dulu dari Shin Zeku, baru jadi dayang di depan Kaisar. Langsung naik ke ranjang naga. Langsung jadi selir. Kan cuma bisa nyanyi 2 lagu. Sombong apa? Kita mana ada kemampuan seperti dia. Hormat pada Kaisar. Cepat pergi. Ternyata, aku kalau berdandan lumayan cantik juga. Itu, hari sudah malam cepat tidur.
Biarkan hamba yang melayani Anda. Kamu mau apa? Aku ini laki-laki, kok bisa ngomong begitu? Kerja sama dong, kamu yang ngomong. Kamu terlalu garang. Aku nggak tahan lagi. Oke, dia udah pergi. Itu orangnya Ibu Suri. Iya, kamu masih aja nggak turun. Mau aku suruh turun gitu? Malam ini aku tidur di mana? Kamu aja yang bilang. Tiran ini terlalu kejam sama aku. Masa aku yang cantik ini disuruh tidur di lantai? Jangan pergi, lepaskan aku. Ibu. Kamu nggak apa-apa kan? Tiran, lepaskan aku, ini aku. Jangan tinggalkan aku, Ibu. Jangan tinggalkan Chenner. Chenner bakal jadi anak baik. Tiran ini, biasanya kelihatannya galak banget. Ternyata dia juga punya sisi lembut. Ngapain kamu nendang aku? Pantatku sakit banget. Berani-beraninya kamu naik ke tempat tidurku. Tiran, gimana sih? Aku udah bantu kamu, malah kamu balas budi begini. Kamu bantu aku, malah nyoba-nyoba tidur sama aku. Kamu? Tadi malam kan kamu yang takut sama petir. Terus nggak mau lepasin aku, akhirnya aku tidur sama kamu. Bangun-bangun langsung nggak mau ngaku. Emangnya gitu? Ya iyalah, masa sama tubuhku sendiri. Aku mau ngapain? Kalau bukan karena kamu pakai wajahku. Nangisnya kayak gitu, aku males ngurusin kamu. Ya udah, anggap aja aku salah sangka. Anggap aja, emangnya benar. Gimana kalau gini, sebagai gantinya, kamu kasih tahu aku, kenapa kamu takut sama petir. Emang ada hubungannya sama kamu? Bantu aku ganti baju. Sekarang aku yang pakai tubuhmu, pasti ada hubungannya dong. Kalau kamu nggak kasih tahu aku bakal tanya sama orang lain. Jangan pergi. Aku kasih tahu deh. Jadi, kamu dari kecil tinggal di Istana Dingin. Kamu pernah bilang, aku dari kecil udah dididik buat jadi kaisar. Sebenarnya aku nggak layak duduk di posisi ini. Aku sama ibu. Di Istana Dingin sering banget dihina dan diperlakukan nggak adil. Lepaskan aku. Jangan buang-buang tenaga, Kaisar kecil, ini kan Istana Dingin. Nggak ada yang mau ngurusin kamu. Ibumu itu udah dicopot dari jabatannya. Sudah susah untuk melindungi diri sendiri. Ibundaku melindungiku. Dianiaya sampai mati. Untuk bisa bertahan hidup, hanya bisa duduk di posisi tertinggi. Tahun-tahun ini, kamu pasti sangat menderita. Susah, aku adalah raja negara ini. Semua orang harus tunduk padaku. Kamu malah berpikir aku menderita. Tinggi itu tidak nyaman. Semakin tinggi semakin susah. Lalu bagaimana dengan Ibu Suri? Ibu Suri punya jasa membesarkanku. Setelah ibundaku meninggal, dia satu-satunya yang baik padaku. Tenang saja, nanti aku juga akan baik padamu. Kita bisa dibilang sama-sama menderita.
Sama-sama kehilangan orang yang paling dekat. Nanti aku yang akan melindungimu. Aku adalah raja negara ini. Aku yang melindungi orang lain, mana ada orang lain yang melindungiku. Bagaimana tidak perlu? Kamu jangan lupa, kamu sekarang hanya seorang Anguiren. Katanya wanita di istana ini, paling jago dalam intrik istana. Kamu sebagai pemain baru dalam intrik istana, bisakah kamu mengalahkan mereka? Adik An akhir-akhir ini sangat disayang raja. Raja memanggil adik untuk tidur selama 3 hari berturut-turut. Membuat kakak sangat iri. Raja ingin memanggil siapa untuk tidur, itu urusan raja. Kita tidak pantas membahasnya. Adik benar. Adik An begitu bijaksana dan lembut. Pantas saja raja menyukainya. Tapi kalau raja tahu, adik An sebenarnya adalah orang yang kejam dan iri. Tidak bisa menerima sedikit pun kesalahan. Kamu pikir raja masih akan menyukaimu? Apa maksudmu? Hanya ingin memberi pelajaran pada adik. Di istana yang besar ini, disayang raja belum tentu hal yang baik. Nyonya cepat tolong Nyonya. Nyonya tidak apa-apa Nyonya. Kekasihku kenapa? Raja, tolong berikan keadilan untuk hamba. Apa yang terjadi? Ya. Adik An yang mendorong hamba jatuh. Sudah-sudah cepat bantu bangun. Hamba hanya iri pada adik An yang mendapat kasih sayang kaisar. Aku berharap dia bisa membujuk yang mulia. Untuk datang ke istana hamba, walau hanya semalam saja. Tapi dia malah marah besar dan ingin membunuh hamba. Adik An, engkau sudah memenangkan hati kaisar. Mengapa harus begitu kejam? Bahkan tidak memberiku jalan hidup sedikit pun. Kau bilang bahwa kau yang mendorongku jatuh? Jika berani melakukannya, kenapa tidak mengakuinya? Aku paling benci orang menuduh tanpa bukti. Namun, karena kotoran ini sudah dilemparkan padaku, biarlah aku mengambil alih tuduhan ini sepenuhnya. Cepat selamatkan permaisuri. Apakah permaisuri baik-baik saja? Yang mulia, dia ingin membunuh hamba. Kau harus memberikan keadilan untuk hamba. Kenapa kau begitu gegabah? Sekarang bagaimana aku harus menghadapimu? Dia telah menuduhku, namun aku tidak membunuhnya. Dia seharusnya bersyukur atas belas kasihan ini. Jangan lupa, tubuhmu saat ini adalah milikku. Kau pernah bilang bahwa kau akan bertanggung jawab atas tubuhku. Sudahlah, jangan lakukan apapun sekarang. Dengarkan aku yang akan menangani ini. Anguiren telah mendorong Xu Fei menuruni tangga. Melanggar aturan istana. Hukuman, larangan keluar dan refleksi diri di dalam istana. Ulang aturan istana 10 kali. Yang mulia, dia jelas-jelas sengaja melakukannya. Hukuman ini terlalu ringan. Hamba tidak terima. Mengapa dia mendorongmu? Apakah kau tidak tahu alasannya? Lebih baik kalian berdua mundur selangkah. Damai saja. Jika tidak, aku juga tidak akan membiarkan pelaku utama ini lolos begitu saja. Apakah kalian mengerti? Bukankah kau bilang kau tidak butuh perlindungan orang lain? Baru saja keluar hari ini, kau sudah dipermalukan, kan? Sudahlah, di mana ada banyak wanita, pasti ada pertikaian. Itu adalah hukum abadi yang tak terbantahkan. Jadi, kau harus belajar untuk beradaptasi, belajar untuk terbiasa. Baru setelah itu kau bisa melindungi dirimu sendiri. Membosankan. Haruskah aku bersaing dengan para wanita ini demi perhatian kaisar? Tidak mungkin. Itu tidak bisa diterima. Sekarang, kau sedang hidup dengan tubuh yang sangat disiplin. Meskipun kau tidak mencari masalah, orang lain pasti akan datang padamu. Jadi, mulai sekarang, kau harus belajar menjadi pejuang istana yang kompeten. Akhir-akhir ini, adik An telah menjadi bintang besar di dalam istana. Kami semua harus belajar dari adik An. Bagaimana cara menyenangkan kaisar. Kakak Liang Fei, sekarang beberapa orang di sini, matanya sudah berada di ubun-ubun. Bukan orang seperti kita, yang bisa mendekati mereka. Apa yang harus aku lakukan? Menurut buku cerita, langkah pertama yang harus kamu pelajari, alihkan masalah ke orang lain. Paduka, meskipun akhir-akhir ini lebih sering ke tempatku, tapi sebenarnya hati Paduka selalu memikirkan kakak Liang Fei. Sup biji teratai yang diberikan kakak Liang Fei waktu itu, Paduka selalu ingat. Kau ini Liang Fei, di depan ingin berdamai denganku, tapi diam-diam menggoda kaisar di belakangku. Akhirnya ada waktu untuk ngobrol dengan adik. Hari ini biar kakak yang traktir adik. Hei kamu. Adik coba kue lotus ini, kakak yang buat sendiri. Kalau bukan adik yang datang, kakak nggak akan mengeluarkannya. Kakak Zhen Fei terlalu baik. Langkah kedua, manfaatkan situasi. Adik kenapa? Apa masakan kakak nggak cocok? Kuenya terlalu enak, adik nggak tega makan. Adik ngomong apa sih?
Kalau kamu suka, kakak akan buatkan setiap hari untukmu. Bawa dia pergi, kamu tahu harus bagaimana kan? Ini selir kesayangan Kaisar, kalau Kaisar tahu. Jangan khawatir, setelah semuanya selesai, aku punya cara untuk menyelamatkanmu. Hamba akan ikuti perintah Nyonya. Paduka, Nyonya Zhenfei mengundang. Dia bilang ada kejutan untuk Paduka. Zhenfei baik sekali, pasti aku akan datang. Silakan. Hei kalian berani melakukan hal kotor di depan mataku. Bawa Zhenfei ke istana dingin, pengawal yang berselingkuh dengannya dipukuli sampai mati. Paduka, hamba difitnah. Mohon Paduka selidiki. Pergi. Pergi. Itu semua ulah Ankin Sue si jalang itu. Paduka selidiki. Kakak Liang Fei, belakangan ini Nyonya Ankin Sue sangat sombong. Apapun yang kita lakukan, dia nggak terpengaruh. Sekarang bahkan Zhenfei pun terjebak, dikirim ke istana dingin. Kalau begini terus, kita para selir ini harus bagaimana? Kita semua melayani Kaisar di istana. Harusnya rukun dan damai. Sekarang malah Zhenfei yang ingin menjatuhkannya. Akhirnya sampai seperti ini. Kakak Liang Fei punya ayah Perdana Menteri sebagai pendukung. Tentu saja tidak menganggap ini penting, tapi aku berbeda. Aku tidak punya latar belakang keluarga sebaik kakak. Kalau tidak bisa mendapatkan kasih sayang Kaisar, bagaimana aku bisa bertahan di istana? Kita semua di istana berteman bertahun-tahun, tentu hubungannya berbeda. Kalau kamu ingin menjatuhkan Selir An, bukan tidak ada cara. Benar, ada cara apa? Ini adalah pil yang dikembangkan oleh tabib yang dikirim ayahku. Asalkan diminum, akan ada efek ajaib. Apa efek ajaibnya? Katanya adik An akhir-akhir ini tidak enak badan. Aku sengaja membawa beberapa tonik. Kakak Liang Fei baik hati. Ini semua adalah sup ginseng yang aku masak sendiri. Sangat baik untuk menambah darah dan energi. Adik akhir-akhir ini merawat Kaisar dengan susah payah. Harus lebih memperhatikan kesehatan. Reaksi adik ini, apa mungkin hamil? Reaksi adik ini, apa mungkin hamil? Ibu Suri datang. Selir An pasti hamil. Tabib jangan sampai salah diagnosa. Hamba mengerti. Selir An tidak enak badan, tidak perlu terlalu formal. Cepat periksa denyut nadi Selir An. Ya. Selamat Ibu Suri, Selir An hamil. Akhirnya Kaisar punya anak pertama. Benar-benar berkah bagi dinasti kita. Selir An harus merawat kandungan dengan baik. Nanti setelah melahirkan pangeran dengan lancar, pasti akan diberi hadiah besar. Selamat Ibu Suri. Juga mengucapkan selamat kepada adik An. Aku hamil tidak mungkin. Aku dan wanita itu belum pernah tidur bersama. Tabib yakin tidak salah diagnosa. Hamba sudah bekerja di rumah sakit istana lebih dari 10 tahun. Tidak mungkin salah diagnosa, benar-benar hamil 2 bulan. Apa 2 bulan? Tabib, apa kamu sudah pikun? Adik An diangkat jadi selir baru sebulan lebih. Kok bisa hamil 2 bulan? Ini tidak mungkin salah. Memang sudah 2 bulan. Berani sekali Nyonya An, berani mengkhianati Kaisar. Melakukan hal yang memalukan. Katakan, siapa ayah dari anak haram ini? Adik An, Ibu Suri bertanya padamu. Jika ada ketidakadilan, kamu bisa mengarahkannya. Apakah kamu dipaksa oleh orang lain? Baik, sangat baik. Aku heran kenapa semua orang hari ini ternyata menunggu aku di sini. Berani melakukan hal yang memalukan. Membuat keluarga kerajaan malu dan tidak menyesal. Lihat bagaimana aku menghukummu hari ini. Bawa dia, bawa Nyonya An dan pukul sampai mati. Ya, Ibu Suri, tenanglah, Nyonya An masih hamil. Takutnya akan keguguran, anak haram ini. Mati saja, pukul dia. Pukul dengan keras, Nyonya An,
Nyonya An, hari ini aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Berani sekali, tahukah kamu siapa aku? Berani menyentuhku. Seorang nyonya kecil, berani berteriak di depan aku. Cepat bawa dia, jangan sampai mengganggu mataku. Pergi. Apa yang kalian lakukan? Nyonya An berselingkuh dengan orang lain. Sudah hamil 2 bulan. Bukti sudah jelas. Meskipun Kaisar sangat menyukainya, tidak bisa membiarkannya. 2 bulan lalu aku masih di Shinzeku. Mana mungkin hamil? Ibu, pasti ada kesalahan. Hari ini, aku harus membunuhnya dan anak haram itu. Dipukul sampai mati. Tunggu, Ibu. Nyonya An pasti difitnah. Tunggu sampai jelas dulu. Aku akan memberinya satu kesempatan lagi. Kaisar ini menyelidiki bagaimana. Bawa dia. Cari 2 tabib lagi dari rumah sakit kekaisaran. Pastikan yang ahli. Tidak peduli berapa tabib yang datang, hasilnya sama. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan wanita ini. Tertawa begitu licik. Apakah ini ulah Nyonya Shu? Kembali ke Ibu Suri dan Kaisar. An Guiren memang hamil 2 bulan. Benar, hamba tidak berani berbohong kepada Kaisar dan Ibu Suri. Kaisar, sekarang Anda harus percaya bahwa dia pergi. Tunggu dulu. Kembali ke Ibu Suri. Anak dalam perut An Guiren adalah milikku. Apa? Ulangi sekali lagi. Anak dalam perut An Guiren benar-benar milikku. Kaisar, jika Anda ingin membebaskan An Guiren dari kesalahan, Anda harus mencari alasan yang masuk akal. Ibu Suri, 2 bulan yang lalu, aku mabuk dan melewati Shinzeku. Saat itu tiba-tiba terinspirasi. Lalu, untungnya sebulan yang lalu, aku mengenali An Guiren dari Shinzeku, langsung membawanya kembali ke hadapanku. Memberinya status. Ini benar. Benar-benar, harap Ibu Suri memeriksa dengan jelas, anakmu juga tidak mungkin untuk seorang wanita yang tidak bersih, berbohong kepada Ibu Suri. Karena Kaisar sudah berkata begitu, maka kejadian hari ini anggap saja kesalahpahaman. Kalian semua mundur, Ibu Suri, meskipun Kaisar 2 bulan yang lalu mengunjungi An Guiren, itu tidak berarti anak ini adalah milik Kaisar. Bagaimana jika dia berselingkuh dengan orang lain? Baiklah kamu Shufei, reputasi wanita adalah yang kamu bicarakan sembarangan. Bawa Shufei kembali ke istana, Lara keluar untuk introspeksi. Kapan dia mengerti, baru boleh dibawa keluar. Hamba juga demi Kaisar. Karena masalah ini sudah jelas, maka aku juga harus kembali. An Guiren mengandung anak kerajaan. Harus beristirahat dengan baik. Ini adalah anak pertama Anda setelah naik tahta. Jangan sampai diabaikan. Bagaimana jika An Guiren dinaikkan menjadi An Pin? Semuanya sesuai perintah Ibu Suri. Kamu ngomong apa? 2 bulan yang lalu, kapan aku berselingkuh denganmu? Anak ini bukan anakmu dengan pria brengsek mana? Anak ini bukan anakmu dengan pria brengsek mana? Kamu ini bagaimana? Aku baru saja menyelamatkanmu. Kamu hampir dipukuli sampai mati. Aku dipukuli sampai mati, bukan karena kamu tidak tahu menjaga diri. Apa tidak tahu menjaga diri? Sama sekali tidak ada. Jangan ngomong sembarangan. Apa maksudnya ini tentang kehamilan? Apa kamu bodoh tadi Shufei begitu? Selalu ingin membuatmu mati aku tebak. Kemungkinan besar kehamilan ini adalah ulah Shufei diam-diam. Jadi kamu sudah tahu. Ini jebakan kita, manfaatkan saja. Ajak ular keluar dari sarangnya. Ya lihat aku pintarkan. Strategi tertinggi dalam persaingan istana adalah lebih licik dari orang jahat. Ternyata dulu sering berbuat jahat. Kamu kok bicaranya kasar sekali. Itu karena aku pintar. Dulu pernah baca di buku belum pernah makan daging babi, tapi sudah lihat babi lari. Tapi, kamu bohong ke Ibu Ratu bilang aku hamil. Anak ini gimana kamu tidak mau tidur dengan Kaisar kan? Tidak perlu tidur bersama. Aku menjaga kehormatanku bahkan jika harus tidur bersama. Harus cari orang yang aku suka. Tenang saja soal punya anak. Tidak perlu kita khawatir di istana ini. Banyak yang tidak ingin kamu punya anak saat ini. Sedang memikirkan cara membuat anakmu mati dalam kandungan. Sungguh meremehkan An Kinsue ini. Kupikir bisa membuatnya hamil palsu dengan obat. Menuduhnya berzinah tak disangka. Benar-benar membuatnya hamil anak Kaisar dan naik jabatan bagus.
Aku ingin lihat anak perempuan jalang ini. Bisakah lahir dengan selamat? Hari ini pesta malam tahun baru. Semua jangan sungkan. Mari makan kue. Terima kasih Ibu Ratu. Hari ini bertepatan dengan hari yang indah. Biarkan aku memulai dulu. Semoga Kaisar dan Ibu Ratu sehat selalu. Dan negara makmur, keluarga harmonis. Damai abadi bagus. Liang Fei baik hati. Kakak Liang Fei, benar-benar wanita berbakat terkenal di Tianzhou, langsung luar biasa. Dengar adik Anpin juga berbakat. Mari kita semua melihatnya. Langsung menantang tapi ini terlalu mudah. Aku akan membuat kalian terkesan hari ini. Baiklah, aku akan menunjukkan kemampuanku. Tiran ini ternyata punya bakat juga, menari dengan sangat indah. Anping benar-benar memiliki aura ksatria. Tidak heran dia mendapat perhatian Kaisar. Tapi dia masih mengandung. Kedepannya, kurangilah kegiatan yang melibatkan pedang dan senjata, agar tidak membahayakan janin. Saya akan mengikuti nasihat Ibu Suri. Si perempuan licik ini benar-benar pandai menyembunyikan kemampuannya. Tapi kamu tidak akan bisa bersenang-senang lama. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Bagus, bagus. Kembang api tahun ini sangat indah. Andai saja ayah dan ibu masih ada. Ada apa denganmu? Temani aku jalan-jalan. Baik. Tenang, aku akan membantumu. Kaisar, Kaisar, tolong, cepat selamatkan Kaisar. Kaisar, Kaisar. Bagaimana kabar Anping? Kenapa suaraku terdengar aneh? Aku ini. Kembali seperti semula. Akhirnya tidak perlu lagi menggunakan tubuh tiran ini untuk menipu. Wajahku ini sangat cantik. Tiran, kita sudah bertukar kembali. Tidak, kenapa kamu tiba-tiba jatuh? Agak aneh. Karena ada yang mendorongku. Siapa? Xu Fei. Aku belum mengetahuinya, tapi ini juga membawa keberuntungan, karena membuat kita bertukar kembali. Benar, bagus sekali. Jadi kita harus berterima kasih pada orang jahat ini. Tidak hanya itu. Kita juga harus berterima kasih padanya untuk satu hal lagi. Anak dalam kandunganmu bisa memanfaatkan kejadian ini. Aku akan memberitahu Ibu Suri bahwa anakmu tidak apa-apa. Jadi ini adalah dua keberuntungan sekaligus. Xiao Xiao, ada apa denganmu? Siapa yang mengganggumu? Tidak ada yang menggangguku. Aku hanya merasa sedih untuk Nyonya.
Sejak Nyonya jatuh di pesta malam tahun baru, Kaisar tidak memanggil Nyonya lagi, semua orang di istini membicarakan ini. Nyonya sudah tidak disayang lagi. Kamu ini otak kecil. Sehari-hari mikirin apa sih? Ternyata cuma ini. Nggak disayang ya udah nggak disayang. Siapa yang ketawa tadi? Oh, ternyata Anpin yang nggak disayang. Oh ternyata kakak Shufei ini kan sedang dihukum. Sudah dibebaskan, kamu harus hati-hati. Hati-hati nanti dikurung lagi sama Kaisar. Kamu ini siapa sih? Cuma seorang Pin kecil. Sekarang kamu sudah nggak disayang Kaisar. Anak juga nggak punya. Aku lihat kamu mau lawan aku pakai apa? Hanya orang yang pernah disayang baru bisa disebut nggak disayang. Kakak Shufei, kayaknya belum pernah disayang ya. Walaupun aku nggak disayang, tapi aku tetap selir yang ditunjuk langsung oleh Kaisar. Hari ini aku akan tunjukkan padamu. Bagaimana nasib seorang Pin yang nggak disayang? Panggil orang. Anpin sudah menghina aku. Aku akan menghukumnya berat. Nyonya Shufei, tolong maafkan Nyonya kami. Nyonya kami baru saja keguguran, tubuhnya belum pulih. Kalau mau pukul, pukul saja hamba ini. Hamba ini kulit tebal nggak takut dipukul. Xiao, jangan memohon padanya. Dia cuma kesal karena malu. Mungkin gak dapat apa-apa dari Kaisar. Lalu melampiaskan pada kita, kasihan sekali. Pukul-pukul dengan keras. Kalau kamu mau merengek minta maaf, dan gak berani lewat depan aku lagi, aku mungkin masih mau memaafkanmu dan kasih kamu makan. Orang seperti kamu, di cerita istana gak bakal bertahan 3 episode. Kamu berani mengutuk aku, pukul dengan keras. Gak apa-apa kan? Kaisar, iya. Anpin yang mengutuk hamba, menyuruh hamba mati, hamba nggak tahan akhirnya. Dia suruh kamu mati. Kenapa kamu gak mati? Kaisar, Anan, kamu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak bakal mati. Hukuman cambuk yang diterima Anpin tadi, Shufei juga biarkan Kasim yang tadi mencambuk yang melakukannya. Kaisar, tubuh hamba lemah, nggak kuat dicambuk. Kalau begitu tambah 10 cambukan lagi. Ternyata dia. Aku menyakitimu. Aku baik-baik saja, aku butuh istirahat beberapa hari. Aku tidak mengunjungimu selama ini. Aku pikir bisa menghindari serangan para selir istana terhadapmu, tapi ternyata malah menyakitimu. Jadi kamu tidak datang karena aku. Aku kira. Kamu tidak peduli lagi padaku, kamu membenciku. Yang mulia, ini salep dari rumah sakit kerajaan. Biarkan hamba mengobati Nyonya. Taruh di sini, aku yang akan melakukannya. Kamu mau apa? Mengobati tubuhmu. Aku kan sudah pernah melihatnya. Apakah itu sama? Pergi, biarkan Xiao yang melakukannya. Baiklah, aku akan kembali setelah kamu selesai diobati. Nyonya, Yang Mulia benar-benar baik padamu. Hari ini melihat ekspresinya, hampir saja menelan hidup-hidup selir Shu. Memang baik, tapi masalah ayah belum terpecahkan. Aku tidak punya hak untuk membicarakan cinta. Yang Mulia, Nyonya sudah tidur setelah diobati. Aku akan menengoknya. Kamu baik-baik saja. Anan. Aku tidak menyangka kita sudah melalui begitu banyak. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi.
Nyonya sudah lama berbaring di dalam kamar. Hari ini akhirnya mau keluar jalan-jalan. Bukan takut bertemu dengan tamu tak diundang yang mengganggu. Nyonya bicara tentang selir Shu, dia baru-baru ini tidak bisa keluar. Dia kenapa? Dia, kemarin dihukum cambuk oleh Yang Mulia. Berbaring di kamar selama setengah bulan, kena flu. Yang Mulia takut dia menulari orang lain. Menyuruhnya beristirahat di kamar, dijaga banyak pengawal. Dia baru-baru ini tidak bisa keluar. Benar-benar kejahatan dibalas kejahatan. Ternyata dulu saat aku jadi kaisar, aku terlalu baik padanya. Menghadap Nyonya An. Kamu kenapa datang? Kamu masuk istana jadi pejabat. Ya, tahun ini aku juara ujian kerajaan. Ternyata juara ujian. Selamat. Suer, kita seharusnya tidak begitu asing. Lalu bagaimana? Pernikahan kita jauh sebelum hari ketika orang tuaku dibunuh dengan tragis. Pertunangan antara kita sudah dibatalkan. Jauh sebelum hari ketika orang tuaku dibunuh dengan tragis, sudah dibatalkan. Paman Zhou Chenyo. Bibio, tolong bukakan pintu. Tolong selamatkan ayahku. Ayahku tidak korupsi, dia difitnah. Zhou Chen, buka pintunya. Berhenti mengetuk. Pergi, berisik sekali. Tuan kami sudah bilang, tidak ingin bertemu denganmu. Pergi saja dari mana kamu datang. Tidak mungkin. Ayahku dan Paman Yo hubungannya paling dekat. Aku dan Zhou Chen masih punya pertunangan. Laporkan aku padanya. Katakan pada Zhou Chen bahwa aku mencarinya. Suruh kamu pergi tidak dengar ya? Tuan muda kami sudah bilang, tidak ingin melihatmu sama sekali. Jangan kecenya lagi. Pertunangan kalian dibatalkan mulai sekarang. Zhou Chen. Sekarang Tuan Muda Yo sudah jadi juara ujian kerajaan. Masa depannya cemerlang tanpa batas. Sedangkan aku ini anak seorang penjahat. Jelas-jelas tak pantas menyamai dia. Suer, kamu tahu aku tidak bermaksud begitu. Hari itu aku tidak tahu itu kamu yang datang. Kalau aku tahu, pasti aku akan menemuimu. Datang atau tidak, semuanya tidak akan berubah. Setidaknya aku Kamu bisa apa? Bisa melihat bagaimana orang tuaku mati dengan tragis. Bagaimana aku dibawa ke Xinzhe Warehouse, direndahkan habis-habisan. An Kinsue, ini kan kesempatan emas yang kamu berikan sendiri. Yang Mulia, hamba dengar urusan negara sangat sibuk akhir-akhir ini. Maka hamba secara khusus memasak bubur biji teratai untuk menghilangkan letih. Taruh di sana saja. Ada hal lain? Hamba dengar beberapa waktu lalu saudari Anpin terluka sedikit. Bunga kamelia di Taman Kekaisaran sedang mekar indah belakangan ini. Entah apakah Yang Mulia mau pergi bersama hamba untuk memetik beberapa bunga kamelia. Untuk nanti saat Anda mengunjungi saudari Anpin, bisa membawanya. Sehari-hari juga enak untuk merebus sup atau membuat teh. Baiklah kalau begitu mari keluar lihat-lihat. Antara kita berdua, sudah tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tuan Muda Yo. Sepertinya lebih tepat aku memanggilmu Tuan Yo. Semoga segala sesuatunya lancar untukku di masa depan. Suer, jangan begini. Berani-beraninya kamu. Sekarang aku adalah selir kaisar. Apakah kamu tidak takut kaisar akan menghukummu? Apakah kamu selir kaisar atau tidak? Di hatiku, kau akan selalu menjadi suerku. Sesuka hatimu, jangan datang mencariku lagi. Bagaimana jika aku bilang, aku tahu siapa yang menjebak Paman An? Oh, ternyata adik Anpin ada di sini. Siapa yang di sampingmu? Nyang tidak khawatir sama sekali. Khawatir tentang apa? Hari ini Kaisar melihat Nyang bersama Tuan Yo. Dia pergi tanpa berkata apa-apa. Bukankah Nyang harus menjelaskan kepada Kaisar? Apa yang perlu dijelaskan? Dia setiap hari bersama Liang Fei itu. Dia juga tidak menjelaskan padaku. APA Yang Tidak ada. Jangan terlalu khawatir. Cepatlah kembali beristirahat. Bagaimana jika aku bilang, aku tahu siapa yang menjebak Paman An? Siapa sebenarnya yang menjebak ayahku? Bagaimanapun juga, aku harus menemui Zhou Chen untuk menanyakan dengan jelas. Kenapa kamu datang? Tidak ada suara sama sekali. Tidak tahu memberitahu orang untuk mengumumkan. Kenapa? Tidak menyambutku.
Mana mungkin? Seluruh dunia ini milikmu. Siapa yang berani tidak menyambutmu? Aku tidak datang beberapa hari ini, kamu kesepian, jadi kamu langsung mencari pria baru. Apa yang kamu bicarakan? Aku dan Zhou Chen bukan. Mengakui, Zhou Chen adalah pria baru yang kamu cari. Aku salah, dia adalah kekasih lamamu. Bukankah dulu kalian pernah bertunangan? Kamu menyelidikiku. Kamu adalah selirku. Sekarang tidak jelas dengan pria lain. Apakah aku tidak boleh menyelidikimu? Apa yang tidak jelas? Jangan bicara sembarangan. Hubungan kami hanya sementara. Kamu pernah berjanji padaku. Aku membantumu menyembunyikan identitas. Kamu membantuku membersihkan nama ayahku, lalu mengantarku keluar istana. Kita tidak saling berhutang. Melepaskanmu tidak mungkin. Aku tidak akan setuju. Kamu juga tidak bisa pergi. Kamu benar. Seluruh dunia ini milikku. Termasuk kamu. Kamu gila? Sudah cukup gila. Aku gila, tapi seumur hidupmu. Hanya bisa bersamaku. Kamu pikir aku tidak tahu. Kamu kabur dari istana hanya untuk melanjutkan hubungan dengan kekasihmu itu. Aku beritahu kamu, tidak mungkin. Dari sekarang, kamu hanya bisa tinggal di sampingku, tidak bisa pergi kemana-mana. Nyonya, penjaga di pintu ini. Harus berjaga sampai kapan? Setiap kali keluar masuk, diperiksa dengan sangat ketat. Pelayan-pelayan kecil di istana kita tidak berani mendekat. Mereka ketakutan. Bagaimana aku tahu? Tiran ini modnya tidak menentu. Aku tidak mengganggunya. Tidak tahu harus dikurung sampai kapan. Kalau aku tidak segera keluar, bagaimana aku bisa mencari Zhou Chen untuk mendapatkan bukti? Adik, di istana ini ada pencuri. Kenapa ada begitu banyak penjaga? Kakak Liang Fei, sekarang seluruh istana, semua orang menghindariku, mengatakan aku adalah selir yang tidak disukai. Kenapa hanya kakak yang datang? Tidak takut dicurigai. Adik, apa yang kau katakan? Tidak peduli kau disukai atau tidak, kita tetap saudari. Lihat, kakak bawa apa untukmu. Terima kasih. Adik, jangan terlalu sedih. Kaisar masih peduli padamu, kalau tidak, tidak akan mengirim begitu banyak penjaga untuk melindungimu. Kakak Liang Fei, jangan menggodaku. Kalau adik ingin keluar, aku punya cara untuk membantumu, tapi kau harus berjanji pada kakak satu syarat. Syarat apa? Asalkan adik berjanji tidak akan kembali ke istana. Aku akan segera mengatur untuk mengirimmu keluar. Setuju. Ambil token ini dulu. Saat kau keluar istana, berikan pada penjaga di pintu, mereka tidak akan menghalangimu. Terima kasih kakak Liang Fei, kebaikanmu tak akan kulupakan. Adik bodoh, ngomong apa sih? Cepatlah pergi sebelum hari gelap. Baik. Aku sedang bingung bagaimana cara membunuhmu. Kalau kau datang sendiri, jangan selagon aku. Pokoknya, ada nyawa keluar, tidak ada nyawa kembali. Kaisar, apakah Anda akan menemui Nyonya Anpin? Kamu banyak bicara, tidak. Wanita itu memang suka yang seperti itu. Anda harus melakukannya dengan lembut. Apa maksudnya, jelaskan lebih detail. Anda harus menyesuaikan diri dengan keinginannya. Buatlah kejutan untuknya. Dan ucapkan kata-kata manis untuk menenangkannya. Dengan begitu dia akan mengingat kebaikan Anda. Dan akan selalu mengingat yang mulia. Benar-benar, hanya kamu yang punya banyak ide. Ayo, saya akan pergi melihat Anpin sekarang. Ya. Apakah Nyonya belum kembali? Sudah 1 jam berlalu. Cepat berbaring dan jangan bangun, Nyonya bilang. Kita harus tetap tenang, lagi pula Kaisar tidak akan datang. Tidak akan ketahuan. Yang mulia datang. Kaisar datang, tetap berbaring dan jangan bersuara. Hormat kepada yang mulia. Apakah Anpin sudah tidur? Ya, Nyonya tidak enak badan dan sudah berbaring sejak tadi. Maka cepatlah bangunkan Nyonya. Katakan bahwa yang mulia datang. Tidak perlu, saya hanya datang untuk melihat Anpin. Kemarin saya terlalu emosional, itu salah saya. Tapi saya benar-benar takut kamu pergi. Selama ini, saya sudah menganggapmu sebagai orang terdekat saya. Apapun yang kamu inginkan, saya bisa memenuhinya. Anan, bisakah kamu tetap di samping saya? Anan, ada apa? Apakah kamu sakit?
Yang mulia, Nyonya tidak enak badan. Khawatir menularkan penyakit kepada Yang mulia. Biarkan hamba yang merawat Nyonya. Benarkah? Kalau begitu saya ingin melihat seberapa parah penyakit Anpin ini. Yang mulia, maafkanlah. Baik, sangat baik An Kinsue. Apakah kamu benar-benar ingin meninggalkan saya? Swear. Saya datang hari ini untuk bertanya, siapa sebenarnya yang memfitnah ayah saya? Saya tahu, kamu datang menemui saya. Tentu untuk urusan ayahmu, silakan duduk. Sudahlah, sekarang saya akan memberitahumu. Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan baru Li Wen mengundang saya makan di acara itu. Saya minum terlalu banyak dan tanpa sengaja membocorkan bahwa Paman An sebenarnya telah membuat sesi rang merah. Siapa yang dimarahi ayah saya? Perdana Menteri saat ini Zhao Huai. Apa? Hanya dia yang bisa menguasai segalanya. Membuat bukti seolah sempurna, membunuh Paman An. Menurut Li Wen, Kaisar saat itu sebenarnya tidak memerintahkan hukuman mati untuk ayahmu. Zhao Huai yang memerintahkan eksekusi tanpa izin. Swear, percayalah padaku, aku berjanji padamu. Aku akan melindungimu, tak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Aku tak butuh perlindunganmu. Aku hanya ingin pembunuh ayahku dibayar dengan darah. Zhou Chen benar. Jika kamu ingin menjatuhkan Zhao Huai, jangan gegabah. Zhao Huai telah berkuasa bertahun-tahun, tanpa bukti kuat. Bukan hanya Kaisar tak akan berpihak padamu, Zhao Huai pun bisa menghukummu. Dengan tuduhan memfitnah pejabat istana, tak hanya balas dendam gagal. Nyawamu pun bisa terancam. Aku harus temukan bukti dia membunuh ayahku, baru bisa balas dendam untuk ayahku dan keluargaku. Aneh, kenapa hari ini sepi sekali? Biasanya banyak pedagang kecil. Come on, Alari. Siapa kalian? Kenapa mau membunuhku? Kalau sudah datang, jangan harap bisa pergi. Tenang saja, kami akan biarkan jasadmu utuh. Tunggu, kalau memang harus mati, bisakah kalian beritahu siapa yang ingin membunuhku? Kamu tak tahu siapa yang kamu musuhi, aku akan antarkanmu ke neraka. Tiran, kenapa kau datang? Siapa yang berani menyentuh wanita milikku? Biarkan saja, satu orang satu nyawa. Hati-hati. Baik-baik saja. Tempat ini tidak aman, cepat pergi. Cepat beritahu Selir Liang rencananya gagal. Mereka bisa lolos hari ini, tapi tidak selamanya. Sekumpulan sampah. Satu wanita lemah saja tak bisa dibunuh. Apakah Kaisar diam-diam melindunginya? Beritahu ayahku saat diperlukan. Berikan sedikit tekanan pada Kaisar kita. An Kinsue, aku ingin lihat. Kali ini, apakah kamu masih seberuntung itu? Untung lukanya tidak dalam. Setelah kembali ke istana, cari tabib untuk memeriksanya. Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan padaku? Setelah aku selesaikan urusanku, aku akan ceritakan semuanya padamu. Baik. Hai, Kamu ngapain? bagaimana? Masih mau lari? Lepaskan aku. Kau ingin pergi bersama kekasihmu dan hidup bahagia selamanya. Aku beritahu kau, aku tak akan mengizinkannya. Kekasih apa? Hidup bahagia selamanya apa? Aku tak mengerti apa yang kau bicarakan. Kau menyuruh dayangmu berpura-pura jadi kau di istana. Lalu kau sendiri diam-diam keluar. Bukan untuk menemui Zhou Chen. Ya, aku mencari dari istana sampai ke rumah Zhou Chen. Kau masih ingin membela diri. Kau salah paham. Aku menemui Zhou Chen untuk urusan ayahku. Dia punya bukti bahwa ayahku difitnah. Kalau kau punya bukti, kenapa tak minta aku membantumu membuktikan kebenaran? Kenapa harus mencari Zhou Chen? Aku rasa Zhou Chen pasti punya niat jahat padamu. Aku malas menjelaskan padamu. Aku akan mencari bukti. Kau pulang saja dulu ke istana. Tidak? Kemana kau pergi? Aku ikut. Baik, kalau begitu apa yang kuperintahkan, kau lakukan. Baik, apa yang kau perintahkan, aku lakukan. Kau yakin? Raja tak pernah berbohong. Baik, jangan menyesal. Kau tak mungkin ingin aku memakai ini, kan? Iya, bukankah kau sendiri yang bilang tadi? Apa yang kuperintahkan, kau lakukan.
Raja tak pernah berbohong. Tidak mungkin. Aku tak mungkin memakai pakaian yang terlalu sembrono ini. Aku seorang pria. Mana mungkin memakai pakaian seperti ini? Lalu di mana wibawaku? Kau kan pernah menyamar jadi wanita. Bagaimana penampilanmu dulu? Bukankah cukup bagus? Situasinya kan berbeda. Baiklah, kalau yang mulia tidak mau pergi, maka hanya aku yang pergi sendiri. Katanya dia seorang tua yang mesum. Entah apa yang akan dilakukannya padaku. Kau juga tak boleh memakainya. Selain cara ini, tak ada cara lain lagi. Tak kusangka si tiran ini menyamar jadi wanita. Terlihat cukup memikat. Cantik, menari dengan baik. Tuangkan anggur, berdiri bengong buat apa? Oh. Ada satu orang yang sangat penting. Siapa? Mantan Inspektur Jenderal, sekarang Menteri Sejarah. Li Fu. Katanya, kau butuh waktu 1 tahun. Langsung naik pangkat dari inspektur menjadi menteri. Pastinya ini semua karena jasanya kepada Perdana Menteri. Dia sudah berjasa besar. Bisakah Tuan ceritakan 2 hal kepada hamba, biar hamba bisa belajar? Jangan tanya yang tidak seharusnya, kalau tidak, nyawamu taruhannya. Tuan, hamba juga penasaran. Wanita cantik, temani Tuan minum lagi. Baik. Tuan, hamba juga ingin tahu. Tahu kan tahun itu? Hamba membantu Perdana Menteri, Minayali Saikin Urisan Bizar. Urusan apa? Jahat, hamba ini tulus padamu. Tapi kau selalu waspada. Sudahlah, kau ini benar-benar penggoda. Setahun yang lalu, mantan Menteri Keuangan Anshowi. Kasus korupsi dan suap, kau tahu kan? Apakah ada rahasia di baliknya? Sebenarnya, korupsi itu palsu. Menyinggung Perdana Menteri, itu yang benar. Menyinggung? Perdana Menteri benar-benar tidak tahu diri. Betul, selama ini. Setiap pejabat yang bertugas menyalurkan dana bantuan harus memberikan keuntungan kepada Perdana Menteri. Tapi dia malah memutus sumber uang Perdana Menteri dan mau melaporkan ke Kaisar. Menurutmu, apakah dia pantas mati? Sangat pantas. Jadi, kalian bersekongkol menuduhnya korupsi. Ini salahnya sendiri. Dia memegang bukti Perdana Menteri. Kalau tidak, Perdana Menteri tidak akan sampai membunuhnya. Bukti apa? Itu tuh, catatan keuangan selama ini. Sial, mereka sudah duluan lagi. Ini sudah kedua kalinya. Mereka mau membunuhku, lalu membunuh Perdana Menteri. Sepertinya mereka selalu tahu gerak-gerik kita. Sekarang jelas, semua ini ulah Perdana Menteri. Bahkan kepala penjaga gudang itu. Mungkin juga orangnya Perdana Menteri. Mengapa Perdana Menteri mau membunuhku? Apakah dia tahu? Aku mau membela ayahku, jadi dia mau habisi aku. Ayahmu juga? Dia memegang bukti Perdana Menteri. Makanya, ayahmu harus mati. Dan sekarang ayahmu sudah tiada. Kamu adalah satu-satunya keturunan keluargaan. Pasti sang Perdana Menteri akan curiga bahwa bukti ada di tanganmu. Apakah kamu bilang Perdana Menteri dan mereka belum mendapatkan buktinya? Karena itu, aku menjadi sasaran utamanya. Sangat mungkin. Jika aku bisa mendapatkan bukti sekarang, aku bisa membalikan kasus keluargaan. Aku pasti akan menemanimu mencari, untuk membersihkan nama ayahmu. Perjalanan ini pasti penuh bahaya. Apakah aku benar-benar harus membawanya untuk mengambil risiko ini? Tuan, diam-diam melendangi. Selir An adalah Kaisar. Dan Kaisar sepertinya sedang menyelidiki kasus keluarga An tahun itu. Sepertinya Kaisar akhirnya tidak tahan lagi. Ingin bertindak terhadap Perdana Menteri. Tuan memiliki kekuasaan besar di istana. Seorang Kaisar kecil pasti bisa kamu kendalikan. Jika dia berani bertindak terhadapmu, kamu bisa memberinya pelajaran. Tidak bisa. Ibu Suri masih ada. Aku sudah punya rencana. Maaf, Tiran.
Jika aku bisa kembali hidup kali ini, untuk membersihkan nama ayahku, pada saat itu, lupakan saja. Pada saat itu kamu sudah tidak ingat aku lagi. Tidak tahu kemana Nona akan pergi. Aku bisa mengantarmu sebentar. Tidak usah, Tuan, kita tidak searah. Tidak perlu merepotkan Tuan. Aku akan menemani istriku ke Changzhou. Bagaimana bisa tidak searah? Suara ini kenapa terdengar sangat familiar? Kenapa kamu? Aku tidak sengaja meninggalkanmu. Aku hanya ingin mencari jalan. Lalu sampai di gerbang kota. Ya, seperti itu. Kamu benar-benar mengerti aku. Kamu tiba aku percaya atau tidak? Aduh, kamu adalah kaisar. Bagaimana kamu bisa pergi ke tempat yang berbahaya itu denganku? Kamu juga tahu bahayanya? Jadi lebih tidak mungkin membiarkanmu pergi sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Sedikit pun. Kenapa kereta berhenti? Saudara-saudara, jika hanya mencari uang, aku punya sedikit uang, bisa kalian ambil. Untuk membeli makanan dan minuman di kampung, aku dan istriku pergi ke Changzhou. Saudara, permisi. Jujur saja, kami tidak mengincar uangmu. Tapi ada orang yang membayar mahal untuk mengundang kalian berdua berkunjung ke markas kami. Kamu pulang dulu, hati-hati. Tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu. Serang! Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bunuh yang laki-laki, bawa yang perempuan. Tunggu, aku akan ikut. Lepaskan suamiku. Suamiku terluka parah. Tolong cari dokter. Kalau dia mati, kalian pasti akan kena masalah. Bawa mereka ke markas, siap. Jangan, Ibu. Ibu jangan pergi, aku takut Ibu. Jangan takut, aku di sini. Panas sekali, demam. Mas, tolong cari dokter. Suamiku sakit. Malam-malam teriak apa? Mati saja. Mas, tolong cari dokter. Kalau dia mati, kalian tidak akan dapat uang sepeser pun. Biar aku bicara dulu dengan bos, kamu jaga di sini. Jangan sampai mereka kabur. Terima kasih, Mas. Dingin sekali. Sekarang tidak dingin lagi kan? Jangan pergi. Aku di sini, di sini. Sudah merasa lebih baik? Jangan pergi. Aku tidak pergi, aku hanya ingin kamu istirahat dengan tenang. Tidak bisa. Kamu sudah bisa bangunkan. Membuat istriku khawatir. Siapa istri kamu? Bukannya kamu bilang ke mereka aku suami kamu. Berarti kamu istriku dong. Aku itu, sudahlah tidak usah dibahas. Kita sekarang sudah disarang musuh. Kamu masih bisa bercanda. Tidak masuk sarang harimau? Mana dapat anak harimau? Tenang, aku sudah punya rencana. Buka pintunya. Jangan coba-coba main licik kalau tidak. Aku tidak segan membunuh kalian. Kau tahu siapa yang kau tangkap? Aku tak perlu tahu siapa kau. Kau tidak bisa hidup lama. Apa maksudmu? Aku tidak ingin membunuh kalian. Tapi orang yang menghabiskan uang untuk menangkap Anda mungkin. Aku berubah pikiran. Kau tidak bisa hidup lama. Diperintah yang mulia. Siapa kau? Tiran. Saya tidak mengerti. Apa maksudmu? Tidak lebih dari membeli sarang bandit gunung, lalu dia dan Anan. Kemudian biarkan dia mati di sini dengan alasan bandit. Ini adalah dua utusan yang digunakan oleh Perdana Menteri. Anda adalah kaisar. Cao Min lihat yang mulia. Serahkan barangmu. Yang mulia, kau tahu. Yang mulia, aku punya sesuatu.
Tahun itu, Tuan An dari Kementerian Rumah Tangga. Aku orang yang kasar, aku tidak mengerti. Sekarang saya bisa memberikannya kepada Yang Mulia. Bisa jadi aku meletakkan satu batu besar di hatiku. Mengapa buku rekening ayah ada di sini? Engong adalah ayahmu, Ops. Tampaknya sudah ditakdirkan. Sebelum Lord An kembali ke Beijing, aku harus menyimpannya. Aku tidak berpikir untuk memberikan putrinya. Aku bertemu denganmu di sini hari ini. Ternyata bukti yang Anda katakan adalah bahwa Anda memiliki buku besar ini. Kita bisa membenarkan. Tidak ada yang terbunuh. Kita akan kembali. Sudah waktunya bagi orang-orang ini untuk membayar. Aku menunggu perintah untuk datang ke bandit. Jangan patuh menangkap Nona. Kau membawa Yang Mulia. Tidak, kami tidak bisa meninggalkan Anda sendirian di sini. Aku sudah bilang, aku sudah mengatur. Bawang mana yang kau hitung? Berani datang ke kakek. Biarkan kakek mengajarimu cara menjadi manusia. Saya akan menembak dan melihat siapa yang berani. Tingkat pertama dari mereka yang berbicara palsu ada di sini. Kalian cepat menyerah. Orang ini memasukkan perintah kaisar dan mengerahkan pasukan tanpa izin. Telah kubunuh, jika kalian tidak menyerah, akan kubunuh di tempat. Siapa kau? Berani membunuh pejabat dan memberontak. Pengawal kerajaan diperintahkan untuk menumpas pemberontakan. Hanya seorang perampok gunung. Meski membunuh 9 generasi kalian, apalagi. Menghadap kaisar, palsu. Orang ini memalsukan kaisar, cepat panah. Yang meletakkan senjata, bisa selamat. Ya, tangkap. Tiran, apa yang sebenarnya terjadi? Bukan sudah kukatakan, tidak masuk ke sarang harimau. Bagaimana bisa mendapatkan anak harimau? Bukti yang ditinggalkan oleh Menteri An sudah ditemukan, ada di tangan pemimpin perampok bernama Wang Jun. Perampok. Orang ini adalah tangan kanan Menteri An saat di Changzhou. Membocorkan keberadaan kita kepada Perdana Menteri. Aku yakin, Perdana Menteri akan mengatur semuanya untuk kita. Kaisar, ini terlalu berbahaya. Mohon Kaisar mencabut perintah. Perdana Menteri sudah tua, jika tidak diberi kesempatan ini, dari mana dia berani membunuhku? Jika dia tidak bertindak, bukti. Bagaimana bisa jatuh ke tanganku? Kau gila, jangan lagi mengambil risiko seperti ini. Lihat, aku baik-baik saja. Ikut aku kembali ke istana, temani aku bermain sandiwara dengan mereka. Dia ternyata tidak mati, malah kembali hidup. Perdana Menteri Minairu menyampaikan kepada Nyonya, Rangkana K. Changzhou harap Nyonya pastikan mendapatkan bukti kali ini. Perdana Menteri juga terlibat, takutnya Kaisar sudah tahu sesuatu. Cepat! Cepat cari bukti itu untukku, cepat! Tebakan Nyonya benar, orang-orang Selir Liang sudah mengambil buku catatan. Akhirnya dia mengambilnya, kalau tidak aku yang akan memberikannya padanya. Hamba ada satu hal yang tidak mengerti, Nyonya membuat buku catatan palsu untuknya saja. Kenapa biarkan dia mengambil yang asli? Ini keputusan Kaisar kita yang agung. Hanya dengan mengambil buku catatan asli, mereka baru tahu. Kita sudah tahu apa yang dilakukan Perdana Menteri. Hanya dengan begitu, mereka baru bertindak. Anan, aku tidak langsung membela ayahmu. Apakah kau marah padaku? Aku mengerti. Kaisar punya pertimbangan. Kaisar, Perdana Menteri memiliki pengaruh yang kuat, hanya dengan satu buku catatan. Tidak bisa membuatnya percaya, hanya dengan menggunakan buku catatan sebagai umpan. Baru bisa menarik ular keluar. Tuan, sekarang buku catatan ini ada di tangan Anda. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa tanpa buku catatan. Rencana sebelumnya gagal, catatan ini sudah tidak berguna, sekarang panah sudah dibusur. Tidak bisa tidak, kita harus bertindak lebih dulu. Anda benar. Kaisar kecil tidak patuh. Kita bisa menggantinya. Bawahan ini akan mempersiapkan pasukan. Tunggu. Biarkan saya merencanakan sedikit. Yang Mulia, kemarin malam pengawas langit mengamati langit. Menemukan fenomena aneh, mungkin ada bencana yang tidak menguntungkan bagi dinasti ini. Apa benda perusak itu? Ini, Tuan Jiansheng sekarang berbicara. Tuan Jiansheng sekarang berbicara.
Kenapa ragu-ragu? Ini di hadapan Kaisar. Apa yang tidak bisa dikatakan? Hamba kemarin malam mengamati langit. Menemukan bintang tenggara, menunjukkan warna kemerahan. Ini pertanda buruk, terakhir kali ada fenomena bintang seperti ini. Masih 100 tahun yang lalu, kekacauan sihir. Sihir. Kekacauan sihir 100 tahun yang lalu. Kaisar Taizu membunuh ratusan orang. Seluruh kota Shangjing banjir darah. Sekarang, apakah ini akan terulang lagi? Ya. Keterlaluan? Pengawas langit sekarang terlalu santai, berani menggunakan kata-kata sihir untuk menyesatkan orang. Yang mulia, kata-kata hamba semuanya benar. Tidak ada sedikit pun kebohongan. Hal sihir adalah masalah besar, jika kejadian itu terulang. Mungkin merusak dasar dinasti kita. Harap yang mulia, selidiki. Harap yang mulia selidiki. Anda? Baik, karena pengawas langit bilang ada sihir beraksi, maka Anda beritahu saya, dari mana harus mulai menyelidiki. Yang mulia, menurut bintang menunjukkan, arah sihir berasal dari harem yang mulia. Apa? Ada sihir beraksi di harem? Ya, hari ini ketika Yang Mulia menghadiri sidang, pengawas langit memberikan pesan, lalu apa kata Yang Mulia? Yang Mulia tampaknya ragu-ragu. Bilang masih perlu mempertimbangkan lagi. Masih terlalu baik hati. Tampaknya hal ini harus saya yang turun tangan sendiri. Orang-orang, Ada. kamu bawa satu pasukan untuk menyelidiki istana belakang. Pastikan istana belakang dibongkar sampai ke akar-akarnya. Saya ingin melihat siapa yang berani membuat keributan di istana belakang. Ya, cari. Bagaimana kamu berani masuk ke kamar Nyonya Anpin tanpa izin? Ibu Suri memerintahkan kami untuk menyelidiki masalah sihir di istana belakang. Maaf Nyonya Anpin. Ayo, cari dengan teliti. Periksa dengan saksama. Jangan lewatkan sedikit pun jejak. Biarkan saja mereka mencari, toh tidak akan menemukan apa-apa. Nyonya Anpin, sekarang barang bukti sudah ditemukan. Apa lagi yang bisa kamu katakan? Apa ini? Ini bukan milikku. Kalian jelas-jelas memfitnah. Barang yang ditemukan di kamarmu. Bagaimana mungkin bukan milikmu? Simpan saja kata-katamu. Laporkan langsung ke Ibu Suri. Pergi. Anpin, saya sudah memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kamu melakukan hal yang kejam ini? Ibu Suri, meskipun ini ditemukan di kamar saya, tapi ini bukan milik saya. Katanya bukan milikmu, lalu kamu lepas tangan begitu saja. Kamu hanya bicara kosong. Bagaimana saya bisa mempercayaimu? Jika boneka sihir ini buatan saya, pasti ada bukti di kamar saya. Tapi tulisan ini bukan tulisan saya. Kalau tidak percaya, Ibu Suri bisa membandingkannya dengan tulisan saya. Nyonya Anpin benar-benar pandai bicara. Kalau kamu memang berniat membuat boneka sihir ini, kenapa harus melakukannya sendiri? Benar kata kakek. Saya memang tidak perlu melakukannya sendiri. Apa maksudmu? Kain yang digunakan untuk boneka sihir ini adalah kain salju langka di istana. Menurut yang saya tahu, kain salju ini baru saja dipersembahkan beberapa waktu lalu. Status saya tidak cukup tinggi, jadi tidak diberikan kepada saya. Bagaimana mungkin saya menggunakan kain salju untuk membuat boneka sihir ini? Ibu Suri, masalah sihir ini menyangkut banyak orang, pelajaran dari 100 tahun lalu. Masih jelas terlihat, lebih baik salah membunuh daripada mewakilnya. Benar, lebih baik salah membunuh daripada melewatkan Anpin. Sepertinya kalau tidak dihukum, kamu tidak akan mengaku. Datangkan orang, seret Anpin. Pukul 50 kali. Ibu Suri, apakah Ibu Suri ingin memaksa pengakuan dengan hukuman? Ibu, apa yang Ibu lakukan? Ibu, apa yang Ibu lakukan? Aku menyuruh orang menyelidiki perkara sihir di istana. Di kamar Anpin, ditemukan boneka sihir. Sedang menginterogasi Anpin. Ibu, perkara sihir itu sebenarnya tidak masuk akal. Karena hal ini, di istana semua orang merasa terancam, kekacauan besar. Apakah pelajaran ini belum cukup? Kaisar, apa yang kamu katakan? Apakah kamu menegur aku yang mencari-cari masalah? Hamba tidak berani, hamba hanya tidak ingin karena hal ini melibatkan orang yang tidak bersalah lagi. Orang yang tidak bersalah. Kalau begitu, Yang Mulia, lihatlah baik-baik boneka sihir ini. Di atasnya tertulis nama kamu, aku, dan tanggal lahir Selir Liang. Terlihat bahwa orang yang membuat benda ini, hatinya sangat jahat. Ini ingin membunuh kita. Kalau benda seperti ini bisa membahayakan aku, biarkan saja membahayakan aku. Aku ingin melihat bagaimana benda ini bisa membahayakan orang. Kaisar, hati-hati dengan kata-kata. Jangan sembarangan bicara. Telah menemukan benda ini, maka harus dihukum berat, Kaisar.
Kalau kamu tidak tega menghukum Anpin, serahkan saja padaku. Tiran, jangan sampai karena aku bertengkar lagi dengan Ibu Suri. Kalau memang harus dihukum, hukumlah. Dari hari ini, Anpin dihukum dengan larangan keluar istana. Tidak boleh melangkah keluar istana tanpa perintahku sampai perkara ini jelas. Hamba, terima kasih yang mulia. Nyonya, Kaisar percaya padamu, pasti tidak apa-apa. Perkara ini tidak sederhana. Perkara sihir mungkin hanya permulaan. Para menteri ini semakin tidak tahu diri. Apakah mereka ingin memberontak? Yang mulia hati-hati, jangan sampai sakit karena marah. Mereka bahkan meminta aku menulis surat, meminta aku menghukum mati Anpin. Sungguh keterlaluan. Masih karena perkara sihir. Tentu saja, niat buruk mereka. Apakah aku benar-benar tidak tahu apa-apa? Jadi, apa rencana Paduka? Mereka ingin aku menghukum mati konsort An. Mimpi saja. Apa yang terjadi hari ini? Kenapa begitu banyak orang tidak hadir di istana? Paduka, banyak menteri. Hari ini meminta cuti. Ada yang bilang sakit. Ada yang bilang ada urusan keluarga. Dan ada juga yang bilang kalau mereka terkena campak di wajah. Tidak pantas bertemu dengan Paduka. Bagus sekali. Mereka pikir cara ini bisa memaksa aku menuruti keinginan mereka. Aku akan lihat siapa yang lebih keras kepala dari siapa. Sampaikan kepada mereka untukku. Jika mereka semua sakit satu persatu, baiklah, beristirahatlah dengan baik. Aku akan mengatur penggantinya untuk mengisi posisi mereka. Apakah kita benar-benar harus melawan Paduka seperti ini? Bagaimana jika Paduka marah dan mencopot jabatan kita? Apa yang harus kita lakukan? Benar. Hari ini, Paduka berkata di istana bahwa beliau akan mencari orang untuk menggantikan posisi kita. Apa yang harus kita lakukan? Paduka kita ini benar-benar rela menggantikan Permentan Sinua, orang demi si orang wanita. Memberinya sedikit pelajaran juga sudah sepantasnya. Kalian tenang saja. Tidak lama lagi. Dia pasti akan memohon kita kembali. Kaisar muda ingin melawanku? Masih terlalu dini. Selama ini kamu pasti tersiksa. Aku tahu kamu lebih tersiksa. Para menteri itu pasti sudah menyulitkanmu di luar sana. Tenang saja, aku pasti akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak. Dengarkan aku, istirahatlah dengan baik. Beberapa hari ini sangat sibuk. Setelah selesai, aku akan datang menemuimu lagi. Pada saat itu, semuanya akan membaik. Kamu membohongiku. Meskipun kamu tidak memberitahuku, aku pasti akan mendengarnya dari orang lain. Aku tidak mau mendengarnya dari orang lain. Aku ingin kamu memberitahuku sendiri. Tidak ada. Hanya masalah kecil. Pasukan Nanyue telah menyerang perbatasan. Aku berniat memimpin pasukan sendiri. Tenang saja, negara kecil saja. Paling lama sebulan, aku pasti akan kembali dengan kemenangan. Apa kamu yakin? Kamu selamanya milikku. Selamanya. Sekarang kamu adalah orangku, ke depannya, kamu harus bertanggung jawab padaku. Ini adalah satu-satunya peninggalan ibuku yang kuberikan padamu sebagai jimat pelindung. Pinjam ya, harus dikembalikan. Aku menantimu pulang dengan selamat, dan kembalikan ini langsung padaku. Aku janji, pasti akan pulang dengan selamat. Adik, sungguh bersemangat ya. Sudah di ambang kematian. Masih sempat menikmati pemandangan. Kakak, kenapa hari ini tidak bermain skenario persaudaraan yang mendalam? Adik, kalau suka, kakak bisa menemanimu bermain untuk terakhir kalinya. Bagaimana? Selamat tinggal kakak,
Aku jijik. Kamu pikir setiap kali memanggilmu kakak, berpura-pura kasihan padamu, aku tidak jijik. Aku yang memaksamu, kamu yang mendekati. Aktif bersikap baik padaku, aku benar-benar mengira kamu berbeda dengan yang lain di istana. Sejak kapan kamu mulai menyadari? Sejak hari itu aku keluar istana dan bertemu dengan pembunuh. Aku tahu kamu tidak lepas dari pembunuh itu. Ayahmu membunuh ayahku, dan kita berdua mungkin tidak bisa berteman dengan damai. Adik, memang cerdas. Kakak agak tidak tega. Membunuhmu. Membunuhku, jangan lupa. Istana ini adalah istana kaisar. Apa hakmu membunuhku? Adik masih belum mengerti. Kamu pikir di istana ini, yang menginginkan nyawamu hanya aku. Itu adalah Ibu Suri. Adik memang cerdas. Kamu menggunakan sihir untuk mengecokkan istana. Demi kamu berani melawan para menteri. Sekarang ini, Nanyue menyerang. Tidak ada pilihan selain pergi berperang sendiri. Semua ini ditambahkan bersama. Meskipun sihir itu bukan kamu yang melakukannya, kamu pikir Ibu Suri masih akan membiarkanmu? Ini semua rencana kalian. Jadi masalah sihir itu palsu. Menggunakan masalah sihir, memecah belah antara kaisar dan para menteri, itulah tujuanmu. Adik akhirnya mengerti, sayangnya. Terlambat. Apa yang terjadi dengan Yang Mulia? Yang Mulia memimpin pasukan ke perbatasan. Di tengah perjalanan, mereka disergap dan Yang Mulia gugur. Adegan seperti ini, adik suka. Kalian berani bersekongkol dengan Nanyu. Adik, jangan bicara begitu kasar. Apa itu bersekongkol? Kami hanya bekerja sama. Saling menguntungkan saja, hanya nasib Yang Mulia yang buruk. Nasib Yang Mulia memang tidak baik. Apa untungnya membunuh Yang Mulia untukmu? Tidak takut suatu hari Nanyu menyerbu gerbang dan merebut ibu kota. Saat itu kalian juga akan menjadi korban. Tidak perlu adik khawatir. Jika saat itu tiba, ayahku yang akan memegang kendali. Dan aku akan menjadi wanita paling mulia di seluruh Yo. Kamu benar-benar gila. Kamu mengorbankan negara untuk kepentinganmu sendiri dan mengabaikan rakyat Yo. Jangan menekanku dengan kata-kata mulia itu. Dunia ini adalah milik Pei Ruochen, bukan milik keluarga Zhao. Hanya jika ayahku naik tahta, keluarga Zhao tidak akan lagi diinjak-injak. Liang Fei, aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu begitu ambisius. Terkejut, sayangnya. Kamu tidak akan bisa menunggu sampai saat itu. Adik mau melakukannya sendiri, atau biar kakak yang bantu? Minum ini. Apa akan terasa sakit? Adik, tenang saja. Tidak akan sakit. Racunnya menyebar cepat. Kurang dari waktu minum teh, kamu akan mati. Baguslah. Kalau tidak, aku takut kamu mati terlalu cepat. Kamu tidak sempat mengatakan kata-kata terakhir. Apa maksudmu? Ibu Suri, dengarkan. Kamu berani menipuku. Kerang ajar, Pin, kamu sedang dikenakan tahanan rumah. Berani datang menemui aku tanpa izin? Apakah kamu tidak takut mati? Mohon maaf, Ibu Suri, ada alasan di balik ini. Tidak ada pilihan lain. Ini adalah surat yang ditulis Kaisar untuk saya sebelum berangkat perang. Ibu Suri akan mengerti setelah membaca surat ini. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Ini pasti palsu. Dia adalah kakak saya. Bagaimana mungkin dia ingin mencelakai saya? Jika Ibu Suri tidak percaya, kita bisa memainkan sandiwara. Ternyata kakak kandung kitalah yang ingin mencelakai kita, ibu dan anak. Bibi, ayah tidak akan mencelakaimu. Kami adalah keluargamu, Kaisar bukan anak kandungmu. Bagaimana jika dia berniat memberontak? Kami adalah orang yang paling bisa dipercaya. Diam kau. Sampai sekarang, kau masih tidak mau mengaku. Memisahkan aku dan Kaisar. Tidak bisa dimaafkan, penjaga. Bawa dia ke kamar, awasi dengan ketat. Baik.
Siapapun tidak boleh mengunjungi. Bibi, kau tidak boleh memperlakukan saya seperti ini. Bibi, kau tidak boleh memperlakukan saya seperti ini. Bibi. Ibu Suri, sekarang Perdana Menteri telah bersekongkol dengan Nanyu. Saya khawatir Kaisar akan celaka. Saya mohon Ibu Suri mengizinkan saya membawa pasukan pengawal istana untuk memberitahu Kaisar. Dulu saya terlalu percaya pada fitnah. Membuatmu menderita. Luar biasa kau masih memiliki kesetiaan seperti ini. Baik. Kau bawa surat perintah saya. Pasukan pengawal istana, kau yang mengatur. Pastikan Kaisar kembali dengan selamat. Terima kasih, Ibu Suri. Permaisuri sudah sampai di perbatasan. Pengintai sudah pergi mencari kabar. Kita segera bisa membantu Kaisar. Baik, terima kasih atas kerja keras para prajurit. Nanti saat Kaisar kembali, pasti akan memberi hadiah pada kalian semua. Menerima gaji dari Kaisar, setia pada negara. Ini adalah kewajiban kami. Bagus sekali kesetiaan pada negara. Sungguh mengharukan, Nyonya Anpin. Sudah lama tidak bertemu. Ternyata Perdana Menteri menunggu saya di sini. Sekarang penghalang terbesar di istana adalah pasukan pengawal istana. Nyonya membawa pasukan pengawal istana keluar. Ini sangat membantu saya. Saya sangat berterima kasih kepada Nyonya. Bagaimana mungkin saya membunuhmu, Nyonya itu katanya. Jangan dengarkan dia yang mencoba memecah belah Perdana Menteri berpikir. Membunuhku bisa membuatmu menguasai istana. Tunggu sampai Kaisar kembali pasti akan menghukummu. Kaisarmu sudah lama pergi menemui Dewa Yama. Omong kosong, mana mungkin kamu bisa membunuh Kaisar. Baiklah, saya akan membuatmu mati dengan penuh kesadaran. Apakah kamu mengenali giok ini? Saya mengambilnya dari mayat Kaisar. Saya menunggumu kembali untuk mengembalikannya padaku. Saya berjanji pasti akan kembali dengan selamat. Kamu penipu bilang akan kembali dengan selamat. Apakah Kaisar benar-benar sudah meninggal? Sebarkan perintah, jangan dengarkan orang jahat. Dia hanya mencoba menakut-nakuti kita. Jangan sampai kita kacau, ikut saya bunuh pengkhianat ini. Pergi bantu Kaisar. Siap. Bunuh pengkhianat. Tidak mau menerima kebaikan, maka saya akan mengantarmu menemui dia. Bunuh mereka. Nyonya jangan mencoba bertahan lagi. Lebih baik menyerah saja. Suatu hari nanti ketika saya naik tahta, pasti akan membuat Nyonya menikmati kemewahan. Kamu tidak becus melihat diri sendiri. Sepertimu mau jadi Kaisar. Di kehidupan selanjutnya pun tidak mungkin. Sudah hampir mati masih banyak bicara. Baiklah, saya akan memenuhi keinginanmu. Siapa yang melepaskan panah? Wanita cantik saya datang menyelamatkanmu. Apakah ini bisa disebut pahlawan? Bunuh mereka, jangan ada yang dibiarkan hidup. Niwa Perdana Menteri, sudah ada di tangan saya. Kenapa kalian belum menyerah? Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu? Berapa bayarannya? Saya akan berlipat ganda memberimu apapun yang kamu inginkan. Baik itu, harta benda maupun wanita cantik, saya bisa memenuhi. Tawaran itu cukup menggiurkan. Asal hari ini kamu memaafkan, saya begitu saya naik tahta. Apapun yang kamu inginkan pasti akan saya beri. Saya hanya menginginkan satu hal, apa itu? Cepat katakan. Saya menginginkan nyawamu, kamu preman. Berani mempermainkan saya, apa kamu berani memukul saya? Pengkhianat jahat sepertimu. Saya ingin merobek-robekmu sampai hancur. Wakil Ketua, kenapa kalian datang? Tentu saja untuk kecantikan kecilku. Kau tidak berubah sama sekali. Aku tahu apa yang kau tanyakan. Lihat siapa yang datang. Membuatku takut. Maaf, aku terlambat. Aku berjanji padamu, saya akan kembali dengan selamat. Mengapa giok yang kuberikan padamu ada di sana? Saya gagal melindungi liontin batu giok Anda, yang membuat Anda khawatir. Apakah Anda memiliki kasih sayang yang mendalam untuk pria dan wanita? Ini hanya kesalahan orang tua. Anda lebih dari salah perhitungan dari awal. Kau ditakdirkan untuk kalah? Kau pikir kau berkolusi dengan Vietnam Selatan? Apakah Anda masih membunuh Anda di tengah jalan? Saya sengaja membawa tim kecil. Langkah demi langkah. Bahkan, pasukan besar telah pergi ke belakang, menyerang posisi Vietnam Selatan. Terima kasih lebih banyak. Jika bukan karena strategi Anda yang buruk, bagaimana bisa mengalahkan Vietnam Selatan dengan mudah? Jadi kau sudah menghitung. Biarkan Anda menghitung langkah demi langkah. Jangan biarkan gigi Anda kembali ke gigi Anda. Tidak mungkin.
Rencana saya mulus. Kau jujur, kapan kau mulai meragukan? Sejak awal ketika Anda ingin memulai dengan Anda. Kau sudah menggali kubur. Kau pikir kau membiarkan selir mencuri. Saya tidak bisa mengambilnya. Ini umpan untuk Anda. Kau sengaja mengambil buku itu. Bagaimana Anda tidak bisa mengambil ikan besar Anda? Tidak mungkin. Kau tidak bisa menghitungnya. Ya? Kau menggunakan penyihir untuk menjebak Anan, bukan hanya untuk hubungan antara perpisahan dan Abdi Dalem. Kemudian biarkan saya secara pribadi memimpin pasukan. Kau membunuh. Jalan papan yang bagus melintasi cencang. Kau salah. Seharusnya tidak terbuka sejak awal. Apa kaki kuda? Dalam perjalanan ke Changsou, Anda akan membiarkan bandit gunung membajak Anda terlebih dahulu. Kemudian dia mengirim seseorang untuk membunuh dia, untuk menciptakan ilusi bahwa Anda dirampok, dan ilusi bahwa Anda dirampok. Sayangnya, langkah ini terlalu terburu-buru, mengekspos ambisi serigala Anda. Jadi pada saat itu, kau mulai curiga. Aku sudah bilang, dari awal kau pasti kalah. Datanglah, Perdana Menteri bersekongkol dengan Nan Yu untuk memberontak. Bawa ke Kementerian Hukuman untuk menunggu keputusan. Baik. Wang Jun, kali ini markasmu telah membantu aku memahami. Gerakan pasukan Nan Yu yang bersembunyi, sangat berjasa. Maukah kau ikut aku kembali ke istana? Dengan kemampuan, aku bisa memberimu jabatan jenderal. Janganlah, aku sudah terbiasa hidup bebas di alam liar. Tiba-tiba jadi pejabat tidak cocok, sangat tidak cocok. Di masa depan, jika Yang Mulia membutuhkan tempat kami para bandit, silakan perintahkan saja. Meskipun kami menjadi bandit, tapi kami tetap ingat bahwa kami adalah rakyat Dayou. Baik. Selamat tinggal, Sang Jelita. Demi kepalaku ini, aku tidak akan merebut wanita dari Yang Mulia. Dengan titah langit. Perintah Kaisar. Menteri Keuangan An Shouyi. Kasus korupsi, dana bantuan bencana, telah terbukti difitnah oleh Zhao Huai. Perdana Menteri Zhao Huai bersekongkol dengan Nan Yu, memfitnah orang baik dan berniat memberontak. Dihukum potong badan. Putrinya, Selir Liang, memfitnah selir istana. Berdosa besar, dihukum dengan racun. Sebagai peringatan. Hei, lihat, itu bukanlah permaisuri. Permaisuri sungguh cantik. Ngomong-ngomong, kenapa di istana ini hanya ada permaisuri? Tidak ada selir lain? Kau baru datang. Tidak tahu bahwa Yang Mulia hanya menyayangi permaisuri. Demi dia, harem dibubarkan, permaisuri kita. Beberapa tahun lalu melahirkan sepasang anak kembar. Sekarang hamil lagi. Sedang sangat disayangi. Tiran, ayah dan ibu sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Sisa hidupku, akan aku temani kau. Tidak akan kesepian lagi. Aku tahu. Dan juga anak-anak kita. Ayah ibu, dah. Dari mana datangnya penyihir ini? Apa yang kau lakukan padaku? Justru kau yang mengambil tubuhku. Aku tidak akan terus menggunakan tubuh tiranmu ini, ayah ibu. Lihat, apakah aktingku mirip?